Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ulama. Enggak disebutkan pada ayat itu orang yang paling pintar adalah ulama, atau orang yang paling cerdas adalah ulama, orang yang paling alim adalah ulama. Tapi disebutkan orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah para ulama. Semakin banyak ilmu, semakin takut mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Besar kekhawatirannya. Dan ini letak ucapan sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ucapan yang sangat terkenal. Kafa bi khasyatillahi ilman. Cukup rasa takut kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ilmu. Wa kafa bil ightirari billahi jahlan. Dan cukup orang yang merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Orang merasa aman dari ujian Allah, orang yang merasa aman dari siksaan Allah, itu adalah kebodohan. Innamal ilmu laysat bikathratir riwayah. Ilmu itu enggak dilihat dari banyaknya periwayatan. Ilmu enggak dilihat banyaknya buku yang sudah dia tulis. Ilmu enggak dilihat dari banyaknya menyampaikan. Bahkan ada di antara para sahabat yang tidak pernah disebutkan menukil hadis Nabi SAW. Padahal beliau sahabat. Kata Ibnu Mas'ud, ilmu ini bukan diukur dari banyaknya periwayatan, banyaknya kitab, menyampaikan fase, pendalilan. Wa innamal ilmu al-khasyah. Ilmu itu rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut di dalam ucapannya, takut di dalam perbuatannya, takut di dalam aturan-aturan yang dia buat. Apakah itu mendatangkan kemaslahatan ataukah malah membuat aniaya dan menzalimi kaum muslimin? Oleh sebab itu enggak ada di antara para salaf yang kemudian mereka mengatakan saya sudah ikhlas. Enggak ada. Mereka berusaha membersihkan wadah ilmu, membersihkan hati mereka. Enggak ada yang kemudian saya sudah ikhlas. Imam Ahmad ibn Hanbal pernah ditanya, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdullah, apakah anda menuntut ilmu ini dengan penuh ikhlas? Jawaban Imam Ahmad, wa huwa imam lillah aziz. Ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, aziz, perkara yang berat. Walakin hadha syai' hubbiba ilayya fatalabtuhu. Tapi memang belajar ini sudah dijadikan kecintaan kepadaku. Maka saya menuntut ilmu. Artinya ikhlas ini bukan perkara sepele. Kata Imam Ahmad, aziz kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini berat. Artinya enggak sampai hati beliau mengklaim orang yang ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Al-Imam Sufyan mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayha min niyyati li'annaha tataqallab. Enggak ada sesuatu yang lebih sulit saya obati melainkan niat. Niat ada di mana? Di hati. Tidak ada sesuatu yang lebih berat bagiku untuk diobati melainkan hati, li'annaha tataqallabu alayya. Karena niatnya hati ini suka berubah-ubah, suka berbalik-balik. Dulunya penuh dengan kejujuran, tiba-tiba nampak kedustaan demi kedustaan. Dulunya penuh dengan amanah, nampak berbagai macam pengkhianatan. Dulunya istiqamah, Masya Allah, nampak ketergelinciran, kesalahan, penyimpangan. Ma'alajtu syai'an ashad alayya min niyyati li'annaha tataqallabu alayya. Gak ada satu tempat organ tubuh ini yang lebih sulit untuk saya obati melainkan hatiku. Karena niatnya hati ini suka berbolak-balik. Dan inilah ikhwani afidakumullah yang menyebabkan manusia kelak diazab pertama kali oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum Abu Jahal, sebelum penyembah berhala. Awwalu ma yuqdha yaumal qiyamah
Rajulun ustushhid, yang pertama kali kelak akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, orang yang mati di medan pertempuran. Lu kok bisa? Fa'utiya bihi, orang ini didatangkan kelak pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafa ni'amahu fa'arafaha, dia diingatkan dengan nikmat-nikmat ketika dahulu di bumi, ketika dahulu di dunia, dan dia mengetahui dan mengakui nikmat tersebut dia rasakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Madza amilta fiha?" Nikmat ini sudah kau pakai untuk apa? Dia mengatakan, "Qataltu fika hatta ustushhid." Ya Allah, nikmat itu saya pakai untuk bertempur di jalanmu sampai saya gugur, berperang dalam agamamu sampai saya jatuh, sampai saya wafat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kadzab, engkau sudah berdusta, engkau berbohong. Qatalta liyuqal jari, engkau bertempur untuk supaya dikatakan pemberani. Waqatkil, dan kamu sudah dapat ini. Ini sudah kamu dapatkan. Di dunia kau disebut pahlawan, kau disebut kesatria, kau disebut pemberani, kau disebut al-guju, kau disebut pantang mundur. Waqatkil, kamu sudah dapatkan ini. Jatah di akhirat sudah tidak ada. Diambil di dunia. Pujian, sanjungan manusia. Fa'umira bihi, diperintahkan. Fasuhiba ala wajhi, kemudian dia ditarik wajahnya. Fayulqa finnar, dan dicampakkan dalam api neraka. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Kemudian yang kedua, diadili oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mencari ilmu, menyampaikan ilmu, dan yang membaca Al-Qur'an. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Fa'arrafa ni'amahu fa'arafaha, diingatkan nikmat yang dahulu dia rasakan di dunia, dan dia mengakui nikmat-nikmat tersebut yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian ditanya, "Madza amilta fihi?" Nikmat yang sudah saya kasih, kau pakai untuk apa? Dia jawab, "Ta'allamtul ilma wa 'allamtu wa qara'tu fikal Qur'an." Nikmat itu ya Allah, aku pakai untuk mencari ilmu. Setelah saya dapat ilmu, saya sampaikan ilmu tersebut, dan saya membaca Al-Quran untukmu ya Rabb. Ta'allamtul ilma wa 'allamtu wa qara'tu fika al-Qur'an. Saya mempelajari ilmu, mengamalkannya, dan membacakan Al-Quran. Qala kadzab, engkau berdusta, engkau berbohong. Walakinnaka ta'allamta liyuqal 'alim wa qara'ta al-Qur'an liyuqal qari'. Tapi engkau belajar supaya disebut alim, disebut ustaz, disebut kiai, disebut tukang tuan guru. Dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut qari, mujawwid, ahli qiraah, waqad qil, dan kamu sudah dapatkan itu. Namamu tersohor, segala urusanmu mudah. Semua orang mengeluh-ngeluhkan, punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat. Kamu belajar untuk ini, kamu membaca Al-Quran untuk itu. Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala enggak ada keikhlasan. Yuqal kadzab, engkau sudah berdusta. Fasuhiba ala wajhi wa ulqiya finnar, ditarik wajahnya dan dimasukkan ke dalam api neraka. Kemudian orang yang ketiga, yang terakhir, wassa'allahu alaihi, orang yang kaya raya. Allah Subhanahu wa ta'ala luaskan perdagangannya, hartanya. Fa'utiya bihi, didatangkan ini
jutawan, konglomerat, miliarder, orang yang kaya. Fa'arrafa ni'amahu fa'arafaha, diingatkan dengan nikmat-nikmat Allah, dia mengakui nikmat-nikmat tersebut. Maka ditanya, madza amilta fiha, kau balas dengan apa nikmat-nikmat itu? Kau gunakan untuk apa? Dia mengatakan, anfaqtu fika iya. Harta tersebut ya Allah, saya nafkahkan di jalanmu. Saya sodakohkan, saya keluarkan zakat. Qala kadzab, kamu sudah berbohong, kamu sudah berdusta. Anfaqta liyuqal jawad, engkau keluarkan hartamu supaya disebut penderma, ringan tangan, loman, supaya enggak dikatakan pelit, kikir. Liyuqal jawad, supaya engkau mendapatkan gelar ini, ringan tangan, dermawan, waqatkil, dan sudah kamu dapat di dunia. Umat manusia selalu pengen dekat dengan kamu dan asik. Manusia mengeluh-ngeluhkan dirimu dan dia merasa nyaman. Bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin kalau enggak dipuji, tersinggung. Kalau enggak dipuji, enggak puas. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, Iyakum wattamaduh fa innahu dzabh. Hati-hati kalian dengan banyak pujian, karena pujian itu sembelihan, akan menyembelihmu. Fa'utiya bihi wa suhiba ala wajhi, kemudian ditarik wajahnya, wa yulqa finnar, dan dicampakkan ke dalam api neraka. Wal a'yadzu billah.